Welcome to my channel. Ya, hari ini kita akan melakukan vlog tentang DIY membuat wedang pokak. Apa sih wedang pokak itu? Gimana caranya dan bahannya apa aja ya? Nah, buat kalian yang kepo, pantengin terus channel ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa nih klik like, komen di bawah, dan subscribe channel Tadris IPA ya. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Di sini kita akan membuat wedang pokak. Untuk bahan-bahannya apa saja? Yuk ikuti selanjutnya. Bahan membuat pokak itu yang pertama ada jahe, yang kedua ada cengkeh, yang ketiga ada kapulaga, yang keempat bunga lawang atau pekak, yang kelima daun jeruk, yang keenam adas, yang ketujuh ada kayu manis, yang ke-8 batang serai, yang ke-9 ada daun pandan, lalu ada gula merah sama gula putih. Pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Untuk airnya 3 gelas. Nyalakan api dulu. Kompornya dinyalakan, jangan lupa masukkan semua bahan. Setelah wedang pokaknya mendidih dan baunya harum, itu berarti wedang pokaknya sudah jadi ya guys. Hingga agak dingin. Setelah itu bisa dinikmati di segelas ini. Ketika sudah dingin, jangan lupa diambil lalu disaring agar sari-sarinya tidak ikut ke dalam gelas. Apa sih manfaat dari wedang pokak itu? Wedang pokak itu banyak manfaatnya. Untuk yang pertama yaitu mengatasi masalah pencernaan. Buat yang mual, kembung, perut begah, susah BAB, nah cocok nih buat untuk minum wedang pokak ini. Untuk yang kedua, buat kaum perempuan nih, pasti pada saat datang bulan rasanya nyeri banget nih. Oke, ternyata wedang pokak juga bermanfaat nih untuk mengusir rasa nyeri pada perut untuk ketika saat lagi haid. Oke. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan kekebalan tubuh dan bersifat detoksifikasi. Nah, ini pasti banyak banget nih artikel tentang detoksifikasi. Nah, karena mampu mengeluarkan racun dari tubuh melalui keringat dan air seni. Untuk yang terakhir itu mengatasi peradangan. Guys, tadi kan sudah ditunjukkan nih bagaimana cara membuat wedang pokak kan ya. Nah, kira-kira kalian tahu enggak apa hubungan wedang pokak dalam materi IPA yo? Itu ada 2 hubungan. Yang pertama, pada saat perebusan air itu ada hubungannya dengan perpindahan kalori. Untuk yang kedua itu tentang bahan-bahan wedang pokak tadi, itu ada hubungannya zat aditif dan gangguan-gangguan penyakit pada sistem manusia. Kan kita urai satu-satu ya, tentang perpindahan kalor, terus zat aditif, dan tentang gangguan-gangguan penyakit pada sistem manusia. Tentang
perpindahan kalor. Nah, sebelum saya jelaskan tentang perpindahan kalor, itu apa sih kalor itu? Kalor adalah energi panas yang berpindah. Nah, untuk satuan kalor sendiri yaitu joule. Terus cara atau jenis perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas secara merambat. Artinya merambat panas melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Artinya perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Nah, kok bisa sih pada saat merebus air itu langsung terjadi 3 perpindahan kalor secara sekaligus? Itu gimana ya? Gimana cara mengetahui itu yang mana konduksi, yang mana konveksi, dan yang mana radiasi? Untuk yang pertama itu tentang konduksi ya. Untuk konduksi itu perpindahan panas dari panci sampai ke tangan melalui gagang panci. Itu contoh dari konduksi. Untuk yang konveksi yaitu mendidihnya air dalam panci. Ya kan, betul kan? Karena konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Berarti dia panasnya terjadi disertai dengan perantara itu tadi pancinya itu sebagai zat perantaranya. Untuk yang radiasi itu contohnya yaitu perpindahan panas dari api ke tangan. Nah, tadi kan waktu merebus air kan itu apinya nyala ya. Nah, secara nggak sengaja nih hawa apinya itu langsung sampai ke tangan kita, kan itu otomatis langsung tangan kita reaksi kalau itu panas kan ya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang zat aditif. Nah, pasti dari teman-teman di sini masih pada bingung kan ya, apa bedanya zat aditif dengan zat adiktif? Di sini akan saya jelaskan secara gamblangnya saja. Untuk zat aditif adalah suatu zat yang dimasukkan ke dalam produk entah makanan atau minuman yang tujuannya itu untuk mempercantik warna, untuk menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk dan lain sebagainya. Nah, biasanya zat aditif yang paling umum digunakan itu ada garam, ada gula, ada cuka dan rempah-rempah dapur seperti itu. Untuk zat aditif itu beda sama zat adiktif ya. Untuk zat adiktif adalah zat yang menimbulkan kecanduan serta ketergantungan. Zat adiktif itu seperti narkoba. Nah, seperti itu. Untuk pembagian zat aditif alami itu ada 7 nih. Untuk yang pertama itu ada pewarna. Pewarna alami itu apa aja sih? Biasanya itu ada anggur, stroberi, apel, buah bit, wortel, daun pandan, daun suci, dan kunyit. Itu yang kedua pemanis alami. Pemanis alami itu biasanya itu madu, gula merah, dan gula putih. Untuk penyedap alami biasanya yang berhubungan dengan rempah-rempah dapur itu seperti ada jahe, cengkeh, bunga-bungaan, terus laos, ketumbar, kunyit, merica, pala, dan cabai. Untuk pengawet alami biasanya digunakan dalam makanan itu ada garam, gula, lalu kapur, cuka, sama es batu. Untuk pengental alami itu biasanya digunakan tepung pati sama gelatin. Untuk pengemulsi alami itu biasanya digunakan kuning telur. Nah, untuk penambah aroma itu biasanya dipakai
pakai batang serai, daun jeruk, minyak atsiri, dan vanili. Seperti sekian video yang saya sampaikan. Oh ya, buat kalian yang lupa nih buat klik like, komen di bawah, dan jangan lupa klik tombol share untuk di-share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini sangat bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.